Jadi Rasulullah bersabda, makanlah saat kamu lapar dan berhentilah saat kamu kenyang. Bisa gitu. Saat kamu lapar, alarm tubuh itu pasti bunyi, entah perutnya yang keroncongan, entah lemes, entah bagaimana, makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Mila di Nukleus Podcast, ngobrol santai dan maknyus. Buat teman-teman nih yang nonton video di channel RSNU Tuban, jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share kepada teman-temannya. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng biar tahu kalau kami upload video yang baru. Kali ini kami menghadirkan salah satu warga RSNU Tuban, orang yang spesial dan mungkin lagi banyak dicari nih di RSNU karena beliau ini sekarang menjadi kepala ruang maternitas yang pertama, kepala pelaksana acara Agustusan di RSNU Tuban, terus juga salah satu orang yang berhasil menurunkan berat badannya dan juga sudah stabil nih. Mungkin banyak nih teman-teman yang udah menantikan rahasia kurus ala ibu ini. Yuk saksikan video kami. Kita berikan aplaus yang meriah kepada Mbak Yuni Purwanti. Halo Mbak Yuni, gimana kabarnya? Halo dokter, alhamdulillah luar biasa, sehat sekali. Alhamdulillah ya. Aduh nih Mbak Yuni, sebenarnya kan kalau kita ini kan akhir-akhir ini tuh lagi sering banget nih menanti-nantikan kabar dari Mbak Yuni terkait perkembangan lomba ya kan kita mau ngadain banyak lomba Agustusan nih, otomatis kan ya sudah beberapa tahun terakhir ini kita sibuk dengan kondisi pandemi, corona ya. Bener banget sekarang kita ya bisa dibilang sudah lebih terkendali ya kondisinya. Jadi kita masih memungkinkan untuk ngadain acara. Sudah ditunggu-tunggu ya dok ya. Sudah ditunggu-tunggu. Tapi yang gak kalah penting nih teman-teman dari RSNU Tuban nih banyak banget yang pasti nanyain, wow Mbak Yuni sekarang kurusan banget gitu ya. Saya jadi malu. Iya nih, masalahnya kan perkara diet itu kan bukan sesuatu yang mudah ya Mbak Yuni ya. Butuh waktu yang lama, terus juga komitmen mungkin ya yang paling penting untuk terus melakukan sampai target yang diharapkan. Dan harapannya juga gak akan kembali seperti sebelumnya gitu ya. Jangan sampai. Oke, kita nanti kulik-kulik lebih lanjut ya terkait diet dengan Mbak Yuni. Mbak Yuni, ya mulai kita bahas nih terkait diet. Kalau menurut Mbak Yuni sendiri tuh diet itu gimana sih? Sebelumnya saya sapa dulu teman-teman yang kemarin udah pada tanya jabri-jabri saya. Kira-kira Mbak Yuni itu kok jadi kurus banget, itu ngapain aja gitu? Jawaban saya singkat, tunggu podcast saya. Oke, jadi memang sudah dinanti-nantikan banget sama Mbak Yuni ya. Biar gak harus japri satu-satu jawabannya apa gitu ya. Karena ngetik itu juga butuh energi kan. Bener ya. Ngetik, ngomong juga butuh energi. Apalagi gak 1-2 orang tiap harinya tanya ya Mbak Yuni ya. Iya. Baik, mungkin sekarang bagi penggemar saya ya, bidan di luar sana, netizen itu bisa disimak sekarang bagaimana yang saya lakukan sehingga saya dapat jadi seperti sekarang ini. Begitu ya. Kalau ditanya apa sih diet menurut saya, semua orang berhak menilai diet itu apa. Tapi kalau saya pribadi, diet itu bukan tentang nggak boleh makan, tapi tentang bagaimana cara kita memilih jenis dan menentukan jumlah makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi seperti itu ya. Benar ya. Ya, jadi pada dasarnya itu diet itu adalah pengaturan makan ya, bukan makan. Berarti nggak makan gitu ya. Jadi pengaturan makan ya Mbak. Ini disclaimer dulu ya, ini berdasarkan pengalaman Mbak Yuni dan mungkin beberapa kali konsultasi dengan orang-orang yang ahli. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah karena harus banyak belajar ya Mbak Yuni ya. Jadi kalau yang di podcast ini adalah murni dari pengalaman pribadi saya. Kalau misalnya ada literatur referensi yang menyangga tentang apa yang saya jelaskan, tidak masalah karena yang saya ceritakan di sini adalah benar-benar yang saya jalani setiap hari. Oke, gitu ini berdasarkan pengalamannya Mbak Yuni berdasarkan pengalaman gitu ya. Dan ada sedikit banyak saya juga belajar. Jadi
mungkin nanti ada sedikit literatur yang saya bawa enggak apa-apa ya. Kalau toh enggak cocok, itu cocok buat saya gitu ya. Benar banget, belum tentu cocok dengan orang lain. Benar banget Mbak Iya, Yuni. iya. Kalau tanya diet ya itu, diet itu bukan berarti nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, enggak. Tapi pilih makanan yang sesuai dengan kebutuhanmu. Oke, jadi makan itu ya yang pilihan makan yang kita ambil itu ya yang bikin kita sehat ya, mau kita bikin makin sehat. gemuk atau makin kurus Terus itu ya pilihan berdasarkan yang kita pilih. Betul. Oke. Gimana sih progresnya Mbak Yuni kok sampai ditanya-tanyain nih sama orang se-RSNU Tuban? Se-Indonesia Apakah Raya. seberubah itu? Gimana Mbak Yuni? Iya, yang sudah sering sama saya, mungkin teman-teman saya yang sudah lama sama saya gitu ya, dari Rumah Sakit NU berdiri hingga sekarang, yang sudah tahu bagaimana saya setiap harinya, mestinya kaget ya. Kalau boleh saya jujur, bisa dilihat mungkin ya di foto-foto saya ditampilkan Ya, nanti ditampilin dulu ya videonya. Jadi saya diet itu mulai September 2021. September 2021. September 2021 hingga sekarang terhitung sudah 1 tahun ya. Ya, hampir 1 kalau tahun. September 2021 berat badan saya 73, sekian, sekarang 55 kilogram. Wah, keren banget, udah turun kurang lebih 18 kilo ya Mbak ya. 18 kilo. Oke, Mbak Yuni ini sekarang ini kondisinya sudah menikah dan punya anak berapa Mbak Yuni? Anak saya 2. Oke. Anak saya 2. Ini memang kadang berat badan itu jadi permasalahan Iya. para wanita Para ya, wanita utamanya yang sudah punya anak. punya anak. Kadang udah Dan usianya yang mungkin menginjak di atas 35 itu memang susah. nah ya, itu tapi banyak tidak yang ada bilang yang gitu. tidak mungkin. Saya memulai diet di usia saya yang ke-36. Oke, Tapi, jadi usia bisa. itu bukan penghalang ya Mbak ya. Jadi usia berapapun selama kita itu komit Pengen, dan iya. pengen dan konsisten pasti bisa ya Mbak bisa, Yuni ya. bisa. Oke, keren banget nih. Turunnya sampai 18 kilo. Saya aja baru turun 1 kali 21 kilo, 2 kilo itu udah kayak udah senang, habis itu balik lagi berat badannya. Aduh, pasti belum pernah berhasil ini diet yang konsisten lama gitu. Kalau Ya. dinilai lagi sih mungkin ya salah satunya karena motivasi ya. Iya, Karena motivasi iya. sendiri itu kan membuat kita komit dan terus Iya. bertahan gitu ya. Kalau Mbak Yuni, motivasinya apa sih akhirnya memilih untuk Diet. konsisten untuk diet gitu? Alasan saya sederhana. Semua wanita, saya yakin alasan utama diet adalah cantik. Benar nggak oke. sih? Cantik soalnya ya. memang ada parameter umumnya ibaratnya Cantik gitu ya. Coba pernah nggak sih bayangkan ya saat kumpul-kumpul sama teman gitu mau foto, aduh tempatnya penuh nih, kamu harus geser. Oh, menyakitkan itu ya sebagai wanita ya. Sakit nggak Soalnya sih? itu Sakit kata-katanya nggak sih? padahal cuma sepele Iya, ya padahal sebenarnya ya. terus ditanya naik berapa kilo itu, aduh sensitif banget itu ya. Itu yang jelas saya nggak memungkiri bahwa alasan utama saya diet adalah saya pengen cantik. Karena saya sudah bosen setiap orang yang lihat saya itu pasti besar sekali, atau kadang-kadang ada pasien saya di rumah gitu, Bu, tuh Ibu beruntung banget sih punya suami yang imut-imut dan masih muda, dikirain saya lebih tua dari suami saya gitu kan ya. Tahu sendiri kan suami saya memang baby face kayak gitu, tapi saya semakin tua karena saya semakin gendut kan begitu. Aduh, kalau begini terus nanti saya ya gimana ya sebagai seorang wanita kan Pasti begitu. ada perasaan gak enak Ya. gitu ya. Dan alasan saya yang kedua memutuskan diet ini adalah tentunya karena ingin sehat. Pertama, saya setelah kena COVID tahun 2020? Desember itu 2020 saya kena COVID yang pertama alfa ya waktu itu ya. Itu saya kesehatan saya menurun. Jadi denyut jantung saya yang saat itu sebagai kompensasi saya tidak bisa nafas nih. Meskipun saya parah tapi saya tidak merawat inap waktu itu. Akhirnya kompensasi saya untuk bisa bernafas itu adalah dengan meningkatkan denyut jantung. Akhirnya aliran darah saya kan semakin cepat ya. Jadi heart rate saya, nadi saya itu selalu di atas 100. Nah, selalu di atas 100 dan saya kalau jalan sedikit ngos-ngosan. Dan karena saya waktu sakit itu makannya banyak kan ya, katanya makan banyak, aktivitas juga makannya ya. banyak, katanya lebih cepat sembuh. Nah itu naik
naik sampai 74 sekian. Begitu saya sembuh, saya naik tangga ngos-ngosan. Itu kok jadi begini, berarti saya perlu menurunkan berat badan. Yang kedua, kaki saya linu. Jadi saya kaki saya linu. Jadi kalau naik tangga gitu, aduh, gak kuat rasanya. Linu-linu itu, terus konsultasi waktu itu ke dokter. Problemnya memang dari berat badan, turunin berat badanmu, gitu kan. Dan yang ketiga, ibu saya punya diabetes. Ya, ibu saya punya diabetes. Setiap kali saya kontrol, mengantar kontrol itu, bukan ibu saya yang malah diintervensi, justru sayanya. Mbak, kalau ibunya sih udah tua nggak apa-apa, tapi mbaknya masih muda loh. Kok segini berat badannya, hati-hati. Siapa orangnya hati-hati gitu ya, udah sesek, kakinya linu, ibunya diabetes pula. Lengkap nanti kalau saya udah tua gitu ya. Akhirnya ya udah niat pengen diet. Ya alhamdulillah kalau sekarang memang saya berhasil, ya saya sangat bersyukur sekali gitu ya. Dari itu alasan saya kenapa saya ingin diet. Ya. Jadi dia dan menurunkan berat badan ini banyak ya manfaatnya ya. Mungkin dari segi penampilan mungkin merasa lebih muda, lebih menarik. Mungkin ya apalagi kan sudah nggak lagi muda ya Mbak ya. Maksudnya kalau saya pun juga sudah nggak muda juga. Maksudnya ya ada dampak kesehatan juga yang bisa diambil. Jadi ya banyak penyakit metabolik ya ibaratnya kayak diabetes, tekanan darah tinggi dan lainnya itu memang salah satunya dipicu oleh kondisi obesitas ya. Dan alhamdulillah setelah saya turun berat badan ini, saya kan ngecek ya parameter saya diet sehat itu adalah satu, heart rate saya sekarang stabil antara 80 sampai 90. Dan meskipun normal, saya ya? naik turun tangga tetap 80 sampai 90. Itu sesak berkurang, linu jelas berkurang karena beban saya berkurang ya. Kemudian saya kan donornya rutin 3 bulan donor sekali. darahnya. Jadi kalau saya masih bisa donor, saya anggap saya masih sehat. Gitu ya. Jadi saya alhamdulillah meskipun saya diet, berat badan turun saya drastis, tapi insya Allah 3 bulan sekali saya selalu lolos untuk donor darah. Alhamdulillah. Oke, jadi sehat gak hanya untuk diri sendiri, tapi kita juga bisa membagi dengan orang lain ya Mbak Yuni ya. Oke, memang dampak dari diet itu luas ya Mbak Yuni ya. Terutama ya memang karena demi kesehatan lah ya. Oke, tapi kan cara diet itu kan banyak banget nih Mbak Yun. Oke, dari yang pertama mungkin ada yang sesimpel nggak minum manis gitu ya. Ada yang minum kayak jamu-jamuan. Bahkan sampai ada kayak suplemen-suplemen diet yang dijual di pasaran. Pernah nggak sih kayak Mbak Yuni itu nyoba atau konsumsi itu secara rutin? Terus ada nggak sih efek samping atau justru malah menghasilkan efek yang bagus? Mungkin berat badannya Mbak Yuni turun, badannya bagus, sehat. Ya kalau ditanya pernah nggak sih minum suplemen atau obat diet itu pernah ya. Jujur pernah. Mau tahu rasanya? Gimana Mbak Yuni? Seperti orang jatuh cinta. Waduh nih, membuat penasaran nih. Rasanya orang jatuh cinta itu kan gimana ya? Ada yang rasa seneng-senengnya, ada linu-linunya mungkin hatinya. Saya pikir saya seperti jatuh cinta itu karena berdebar-debar. Berdebar-debar? Iya, enggak ada sesuatu itu jadi berdebar-debar gitu ya. Oh, setiap saat gitu rasanya jadi gitu ya. Saat minum obat diet itu, pil diet yang dijual bebas, nggak usah sebut merek ya, pasti semuanya juga pernah tahu dan pernah meminum itu. Saya berdebar-debar, akral dingin, dari ekstremitas bawah atas dingin, nggak ada apa-apa gitu, berdebar-debar. Terus saya takut nggak sampai 3 hari gitu, aduh nanti kalau saya serangan jantung bagaimana, gitu kan ya. Namanya orang ya, obatnya dijual bebas gitu, akhirnya takut berhenti. Pernah juga minum teh kayak gitu, jadi diare 2 hari 2 malam nggak berhenti, lemes kan badannya. Akhirnya suami, ngapain kayak gitu, orang kamu ndak kurus aja juga, ya udah aku nggak nuntut banyak gitu. Ya udah akhirnya. Tapi kalau aku kurus kan kamu juga seneng kan? Tak bilang, ya seneng gitu ya. Akhirnya ya udah temenin, kalau mau temenin aku diet, ya yuk temenin gitu kan. Saya tipe orang yang suka
ada yang nemenin saya melakukan sesuatu itu saya senang dan saya pasti semangat gitu. Jadi nggak sendirian ya, ada Nggak, support sistemnya iya, Mbak Yuni support gitu sistemnya. ya. Nah, akhirnya dari suami mendukung itu, terus saya harus bagaimana? Kalau kamu pengen sehat ya dietnya juga harus diatur yang sehat. Nah kalau pengen diet sehat gimana caranya? Ya udah belajar situ, tanya Mbah Google. Orang Mbah Google ditanyain juga nggak pernah marah-marah kok, juga nggak pernah minta uang gitu kan ya. Kita saling guyonnya begitu. Akhirnya ya udah, nah, tanya-tanya, browsing-browsing Mbah Google itu aja waktunya hampir sebulan sendiri. Lama ya Mbak ya? Lama, belajar. Ya, belajar memang nggak gampang. Ilmu diet itu kan kalau kita cari di internet itu kan banyak ya. Dari yang cuman apa ya, testimonial base atau kayak ya berdasarkan testimoni orang, sampai yang pembahasannya lebih ke ilmiah juga banyak ya Mbak ya. Banyak. Dan mau dicoba satu-satu itu rasanya kok nggak gampang ya, membutuhkan waktu, tenaga, pikiran. Terus gimana sih akhirnya Mbak Yuni itu menemukan cara diet yang efektif buat Mbak Yuni itu? Ya, jadi selain dukungan dari suami ya waktu itu saya minta bantuan di ahli gizi Rumah Sakit NU. Kebetulan beliaunya juga pernah diundang di sini ya. Mas Faizan. Oke, dulu Mas Faizan nih ya. Jadi nggak hanya kaleng-kaleng nih. Kalau kita udah ngomongin kalau Mas Faizan ini bisa konsultasi gizi nih salah satu pasiennya ya berarti ya Mbak Yuni. Jadi dibantu Pak Faizar, kira-kira saya ini masih bisa nggak sih untuk turun berat badan? Kenapa enggak Bu? Gitu. Ya udah bantuin dong gitu. Bantuin. Kira-kira diet sehat itu bagaimana menurut ahli gizinya? Gampang kok, ibu hanya tinggal mengubah pola makan ibu aja, nggak usah makan, ya makan tetap aja makan, tapi pilihlah makanan yang cocok untuk kebutuhan ibu, gitu. Ya udah makannya apa aja, dikirimin tuh jenis daftar makanan beserta kalorinya. Gitu kan. Pilih Bu, ini sendiri pilih, kalau ini begini, kalau ini begini. Kalau ibu pilih makanan begini, nanti begini. Itu pun masih cari wangsetnya itu beberapa bulan ya. Cari wangsetnya berapa bulan? Emang nggak gampang. Saya bisa nggak sih? Karena notabene yang disebutkan dari Pak Faizar itu makanan-makanan yang saya suka dan setiap hari saya makan gitu loh. Berarti sebenarnya ya pengaturan pemilihan makanannya itu nggak perlu yang harus dibikin dari kayak oatmeal yang dibikin semalaman atau apa gitu enggak ya, dari makanan sehari-hari pun bisa ya. Pesen di ahli gizi ya, kalau misalnya pesen di ahli gizi atau menu makanan harus ini itu belanjanya aja saya enggak ada waktu gitu loh. Jadi saya harus mikirnya juga agak lama, bisa enggak sih, mulai enggak sih, itu pun berbulan-bulan. Jadi enggak instan sekarang saya konsultasi, besok saya laksanakan, terus besoknya lagi saya kurus, enggak gitu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Gitu. Oke, kalau tadi ya setelah diet, pada dasarnya sih mungkin diet itu ya gampangnya mungkin defisit kalori ya Mbak ya. Jadi ya mengurangi apa namanya, kita mengonsumsi yang lebih sedikit dari kebutuhan kita sehari-hari ya, tergantung tingkat aktivitas kita. Tapi ya tinggal berapa kalorinya itu kan memang harus dihitung ya. Kalau dirasakan nih Mbak Yuni, dari sebelum dan sesudah diet, apa sih bedanya Mbak? Jelas lebih pede lah ya, lebih pede. Bayangkan gak sih dulu orang yang sering bilang, aduh fotonya di sebelah sana aja kali ya, sekarang cie Bu Yuni gitu. Bahagia gak sih? Bahagia kan ya? Itu kan memang apresiasi untuk usaha diri sendiri ya, memang itu menyenangkan loh, dipuji orang itu menyenangkan dan menambah motivasi untuk terus kalau dipuji orang saja gitu sih enggak, tapi dipuji suami itu jauh lebih menyenangkan. Memang aduh penting banget ya punya suami yang suportif gitu ya, karena mungkin apapun yang terjadi di luar sana, tapi kalau misalnya pasangan kita itu support, itu insya Allah kita bisa survive gitu ya Mbak ya. Kadang-kadang gitu, aduh ibunya kayak kakaknya aja nih, jadi kalau saya sama anak saya itu udah kayak kakaknya aja gitu. Berbunga-bunga nggak sih perasaannya? Udah nggak ada nih pembahasan kayak suaminya lebih muda gitu nggak ada ya. Pasien-pasien sekarang Bu, rahasianya apa? Tunggu podcast saya. Nanti jangan lupa ya kalau sudah nonton podcast ini di share nih buat temen-temennya semua yang mau rahasia dietnya Mbak Yuni, jangan lupa dibagikan ilmunya ya. Bisa di share untuk channel ini ya. Nanti sebentar lagi saya jelaskan nih dari awal sampai akhir trik-triknya apa gitu ya.
Oke nih, ya udah nggak usah lama-lama langsung aja Langsung deh. Rahasianya apa sih? Gimana sih triknya bisa kurus kayak Mbak Yuni? Saya baik. aja tuh penasaran gitu. Gimana caranya? Ini sampai saya catat loh dok, biar saya Oke. tidak lupa. Karena Iya. kalau tidak dicatat gini biar urut ya. Mm-mm, biar teman-teman lebih mudah ya Saya memahaminya. sambil lihat, tidak apa-apa ya. Baik. Tentunya untuk melakukan segala sesuatu, apapun itu termasuk diet ya. Yang pertama kali harusnya adalah punya niat ya. Innamal a'malu binniyah. Jadi segala sesuatu yang ingin dilaksanakan awalnya adalah harus niat ya. Dan niat itu harus dari dalam hati ya. Kadang-kadang sekarang niat, besok enggak lagi deh karena ini enak. Enggak, niatnya harus benar-benar ya. Kalau diet tanpa niat saya pikir enggak bisa ya. Untuk yang kedua, belajar, cari tahu kira-kira diet itu yang cocok buat kita apa. Tadi kan saya sempat cerita kalau saya belajar dari Google awalnya itu kan ya. Terus menentukan jenis diet yang sesuai dengan kita itu juga harus apa ya, tidak sembarangan gitu kan. Saya yakin yang mengerti tentang diri kita sendiri ya kita, bukan orang lain. Jadi orang lain boleh bilang begini begitu, tapi yang tahu sendiri tentang kondisi kita kan ya diri kita sendiri. Kita harus tentukan dulu nih diet apa yang akan kita pakai. Yang kira-kira kita bisa terus melakukan gitu ya. Dan cocok ya. Betul. Akhirnya saya memilih diet yang akan saya pakai. Namanya diet defisit kalori kalau saya bilang. Diet defisit kalori ya. Tentukan prinsipnya. Jadi kalau prinsip saya nanti bisa di-share gambarnya ya. Tentukan kebutuhan kalorimu dulu ya. Jadi prinsip diet saya itu begini. Kebutuhan saya setiap hari misalnya 2000 kalori. Saya makan 2000 kalori. Hasilnya apa? Tetap ya. Tapi kalau kebutuhan saya 2000 kalori, saya memakan makanan itu 2500, hasilnya adalah makin gemuk. Kalau saya maka kebutuhannya 2000, makan saya 1500, hasilnya kurus. Tapi apakah saya apa yang saya pilih? Saya memilih yang 2000 kebutuhan, makannya 2000. Oh gitu ya. Iya. Kenapa? Tubuh itu mintanya 2000, kok kamu itu medit sekali sih, pelit sekali sih, ngasihnya cuma 1500, sakit dong. Nah, bagaimana saya bisa nurunin berat badan? Ya, yang kalau saya imbang begini ya, kalau imbang begini turunnya, saya pakai olahraga itu jauh lebih bagus. Oke, jadi Mbak Yuni ini memilih defisit kalorinya bukan dengan mengurangi makan, tapi menambah aktivitas fisiknya gitu ya. Jadi tetap defisit karena kebutuhannya sebenarnya meningkat, tapi sebenarnya porsi makannya sehari-hari tetap gitu. Nah, porsi makan itu juga nanti dipilih nih makanan dengan kalori yang sama, namun dia lebih mudah dicerna, lebih mudah dikeluarkan, dan dia kalorinya sedikit. Oh benar banget, benar. Ya, coba jadi nanti tinggal pemilihan ya. makanan benar. Nah, kalau sudah mengerti prinsip dietnya tadi dan sudah memilih saya harus pilih yang mana ya, itu nanti kita harus menentukan dulu kebutuhan kalori kita. Jadi kalori harian. Jadi setiap orang mempunyai kebutuhan kalori berbeda-beda. Ya. Setiap semakin gendut seseorang, semakin tinggi pula kalori yang dibutuhkan. Kalau misalnya kita orang awam, saya minta tolongnya sama Pak Faizar menghitungkan. Mas, kalau saya dengan berat badan sekian, saya butuhannya kalori sehari berapa? Gitu, dihitungkan sama beliaunya. Segini Bu, oke. Nah, gitu kan. Jadi kebutuhan kalori saya yang dulu dengan kalori yang sekarang berbeda. Ada hitungannya. Jadi berat badan berapa, tinggi badan berapa, lingkar perutnya berapa, dihitung semua, dan aktivitas saya berapa, gitu kan. Itu dihitung semua. Akhirnya ketemu nih. Oh, waktu itu saya masih ingat sekitar 2700-an kalori saya. Waktu awal dimulai diet ya. Nah, kemudian setelah itu kalau sudah tahu kebutuhannya, akhirnya kita harus milih nih makanan yang kalorinya sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, pilih lagi nih jenis-jenis makanannya. Coba deh Bu Yuni search juga di Google ya, kira-kira Bu Yuni senangnya makan apa gitu kan. Kalau aku sih kerupuk-kerupuk
sama keripik. Bandingkan aja Yang tuh. gurih-gurih ya. Nah, itu enak banget loh. Bener-bener. Kemudian bandingkan aja tuh kalorinya kerupuk sama nasi gitu kan. Nah, Awalnya satu itu yang membuat porsi saya ya? tersadar. Dari Oke. situ membuat saya tersadar. Jadi, Bu, kerupuk 3 itu sama dengan sepiring nasi. Kalorinya ya, Ya. bukan kenyangnya ya. Kenyang Dan- sama kalori gak ya. selalu berbanding Kira-kira lurus. Ibu milih yang mana? Mm-mm. Ya milih yang kenyang. Tapi Ibu kenyataannya gimana? Milih yang renyah. Ya enggak? Nah, coba bayangkan ya, memilih kalau misalnya nasi nih, 1 piring kenyang kan? Kita pengen makan lagi nggak? Enggak, soalnya sudah penuh. Sudah penuh. Nah, tapi kalau kerupuk 3, puas nggak? Enggak, kan cemilan. Dari situ. Nah, saya kasih contoh lagi ya. Satu bahan misalnya pisang ya. Pisang itu digoreng sama pisang biasa, Fresh nggak ya. diapa-apain, fresh pisang itu ya. Atau dikolak misalnya. Atau dikeripik. Itu sudah punya kalori yang berbeda-beda. Ya, bener, Iya. bener. Jadi dari kalori pisang yang biasa itu cuma 90 kalori ya. Kalau Satu biji ya. 100 gram per 100 gram kalau saya bilangnya. Kemudian kalau sudah diolah jadi pisang goreng, kalorinya sudah jadi sekitar 200. Waduh, naiknya lebih dari 2 kali Ya, lipat ya. Kalau dibuat kolak, itu apalagi ada tambah santannya, tambah ini ya, tambah manisnya ya. Itu udah jadi hampir 300. Waduh, 300 sedangkan seharinya cuma 2.000, padahal kita cemilan aja cuma sisa Ya. 1.700. Padahal makan besar kan kalorinya lumayan ya, Nah, bisa betul. 300 sampai 500-an bahkan lebih Nah. kalau makannya campur minumnya yang manis-manis Mau kayak tahu- es campur, Mau tahu boba. kalorinya pisang yang dibuat keripik? Waduh, ini malah Kira-kira- mencurigakan nih teman-teman. Berapa nih Mbak kira-kira Yuni? Tambah kecil apa tambah besar nih kalori per 100 gramnya? Kalau dibahas soal kerupuk tadi aja kayak gitu besar, kayaknya tambah Lebih besar deh. keripik. Berapa Tapi, ya Mbak ya kalau keripik? lupa ya, sekitar Kurang lebih. 400-an ya. Waduh, udah habis nih jatah perharinya bisa-bisa nih cuma gara-gara makan Makan keripik ya. keripik saja. Lah, memang awal-awal agak susah ya. Jadi kalau mau makan gitu, lihat Google dulu berapa kalorinya gitu. Oke. Awal-awal begitu. Kalau sekarang sih enggak. Itu kira-kira 200. Ya Udah deh. hafal ya, soalnya udah sering Tiap banget hari ya. udah setahun kan ya, udah tahu jadi hafal gitu loh. Jadi dulu gini, tadi saya pagi-pagi sudah makan berapa kalori ya? Oh sudah 400 sarapan aja gitu kan. Lah ini ada keripik ini eman-eman. Keripik 400. Aduh, enggak deh. Enggak jadi. Enggak jadi. Itu. Jadi awal-awal memang ngitung terus, pikiran saya itu fokusnya ke ngitung kalori gitu. Tapi lama-kelamaan nggak usah buka-buka HP ini, nggak usah. Udah Udah tahu ya hafal. kurang lebihnya. Dan hafal aja. Oh tadi karena sampai segini pun saya punya alarm. Kira-kira tadi itu saya makan berapa kalori, itu tubuh saya sudah ngalarm sendiri. Oh saya kok masih kenyang ya, berarti tadi kalorinya saya masih banyak nih, nggak butuh makan. Jadi ya secara nggak langsung itu sebenarnya sudah tertanam di alam bawah sadarnya Mbak Yuni. Sebenarnya kebutuhan hariannya kurang lebihnya sekian nih. Jadi udah ada alarm pribadi Ya, gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Mungkin waktunya biar enggak lama-lama. Jadi setelah memilih makanan itu, jadi dari sini paham ya, Dok ya. Iya, oke, jelas banget. Jadi milih makanan itu yang sesuai. Kalau misalnya antara nasi, suruh makan nasi nih 1 piring sama sayuran 2 piring itu sama gitu loh. Saya milih mana? Milih sayur kalau memang tersedia, karena sayur itu lebih mudah diolah, jadi pencernaan juga semakin Lebih lancar. Jadi tinggal pemilih makanan diet itu ya. Dan jangan lupa banyak minum. Oke, benar, minum banyak air putih minum air ya. putih yang banyak. Air putih itu 0 kalori ya. Air putih itu 0 kalori. Berapapun yang diminum Berapapun nggak yang nambah diminum nggak kalori yang nambah. Dan, dihabiskan sehari ya. Problemnya saat diet itu kita akan kekurangan banyak cairan. Oke. Ya karena kalau kita bakar kalori itu tubuh kita panas kan ya. Itu dia akan mengolah kalori yang lemak-lemak, tapi kan diolah panas nih, akhirnya jadi resiko dehidrasi. Ya, Oke. jadi minumnya butuh yang banyak. 2 liter per hari itu minimal, banyak. Oke. Awal-awalnya yang nggak suka minum banyak itu ya perutnya nggak enak. Iya benar. Tapi agak enak gitu ya Mbak Lama-lama ya. enggak, lama-lama malah kalau nggak minum aja haus banget.
Oke, karena udah kebiasaan, ya. Sudah gaya hidup lah. Gitu, Oke, memang merubah gaya hidup itu nggak bisa sehari 2 hari ya Mbak ya. Pada dasarnya ya diet kita itu ya harus yang bisa kita lakukan dalam jangka waktu panjang gitu ya. Oke, kalau Mbak suka dukanya diet itu apa sih Mbak? Ini belum, masih ada 3. Oke. Jadi boleh. Selanjutnya setelah banyak minum, seperti yang saya bilang, saya lebih mengurangi kalori saya di olahraga. Oh gitu. Ya, jadi kan saya pilih makan yang tetap nih, kebutuhan saya 2.000, saya kasih 2.000, jangan pelit-pelit. Yang resiko sakit itu adalah kebutuhan kita 2.000, dikasihnya 1.500, kan kurang banget ya. Kan kurang. Tubuh kita protes dong, akhirnya timbul sakit, lambungnya jadi mual-mual, perih, itu karena kebutuhan kita tidak terpenuhi. Nah, karena saya tetap harus defisit, saya harus menguranginya kan. Saya menguranginya dengan olahraga. Nah, kalau ditanya Mbak Yuni olahraganya yang paling bagus apa? Saya tidak pernah bilang ke teman-teman olahraga paling bagus adalah ini. Jadi yang penting raganya diolah. Apapun olahraganya saya bilang bagus. Tidak kok renang itu paling bagus lah. Kalau saya nggak bisa renang, sama aja ya, pada bohong gitu ya kan. Atau bersepeda menyenangkan lah. Saya nggak hobi bersepeda, mau diapain? Kalau Mbak Yuni sendiri olahraganya yang suka apa? Kalau saya sih sebenarnya dulu bukan memilih suka nggak suka, tapi yang membuat saya berhasil diet ini, saya olahraganya pilih badminton. Badminton. Alasan saya badminton itu kan harus ada pendampingnya. Biar disamain sama suami biar gitu ya. Apapun olahraganya yang penting kita happy. Kalau happy itu kita setiap hari pengen olahraga terus. Tapi kalau nggak happy, senam aerobik misalnya. Kalau nggak happy, besok malas kan gitu. Yang penting itu olahraga ya. Kalau badminton bagi saya itu kan fokus ngejar kok ya. Iya. Tanpa terasa itu kalau begini gitu, tangan kena, lari ke sana kaki kena, begini perut kena. Berarti hitungannya full body workout gitu ya, memang ya. Iya. Terus berapa lama olahraganya ya? Minimal sejam memang. Jadi lama ya berarti. Jadi kalau olahraganya cuma 5 menit, 15 menit. Nggak sampai keringetan sih kalau segitu ya Mbak Yuni ya. Ngefek ya. Keringetan aja itu belum membakar kalori. Ya, gitu ya. Terus berapa hari sekali? Awal-awal ya 5 kali seminggu, hingga 6 kali, liburnya hari Minggu aja. Berarti hari kerja itu justru disempatkan olahraga. Dan kapan waktu yang tepat untuk olahraga? Ada ya waktunya ya? Saya nggak berdasarkan teori dok. Waktu yang tepat untuk olahraga adalah di saat kamu senggang. Benar-benar Mbak ya. Kalau lagi kerja saya emang nggak bisa ya Mbak. Senggang saya itu antara habis maghrib sampai dengan jam 9 malam ya. Kadang-kadang habis maghrib itu masih nemenin anak-anak belajar. Jadi justru saya jam 8 malam sampai jam 9 itu saya olahraganya. Gak takut sakit ini itu. Sebelum tidur. Gak takut sakit ini itu. Daripada gak gerak. Ya nggak sih? Akhirnya ya udah sebisa saya aja. Hebat banget nih Mbak Yuni ya. Semangat banget buat olahraga. Jadi olahraga itu pentingnya selain untuk menurunkan kalori adalah biar tubuh bugar dan lebih istilahnya singset kalau saya ya. Kalau Anda olahraga itu dari gelambir. Benar. Nah, ini perut itu jadi six-pack semua kalau berolahraga. Jadi memang kalau olahraga itu kan karena melatih otot-otot ya. Jadi pembakarannya itu memang menaikkan massa otot ya, benar ya. Daripada cuma kita defisit kalori aja, fungsinya untuk mengurangi. Jadi massa ototnya nggak bertambah ya, otomatis juga pembakaran kalorinya nggak bisa lebih optimal. Jadi kita lebih bugar, lebih tahan, lebih daya tahan tubuh kita lebih bagus. Ya. Oke, saya lanjutkan setelah olahraga. Ini yang paling penting, masih ada 2 ini. Yang penting lagi adalah harus tidur nyenyak. Oke, gimana Mbak? Tidur nyenyak minimal 8 jam semalam. Jadi saya program diet beneran itu setelah olahraga, mandi bersih-bersih ya. Terus saya tidur nyenyak. Jadi jam 9 gitu saya pokoknya udah harus tidur dan tanpa gangguan apapun. Sampai kapan kadang-kadang itu
HP saya matiin, saya tidak mau diganggu. Karena saya baca itu tidur 1 jam itu mengurangi 40 sampai 50 kalori. Oh iya benar. Jadi bisa dikalikan nih. Itu tapi kalau tidurnya nyenyak. Kalau tidurnya nggak nyenyak, hormon apa gitu saya lupa dok. Itu muncul dan dia malah pengen makan. Kayak hormon stres itu loh. Iya, hormon kortisol. Nah itu. Jadi pastikan tidurnya nyenyak. Kalau tidurnya terganggu, nggak bisa semerawat lagi hormonnya. Tidur nyenyak ya. Dan yang terakhir ini saya rasakan sendiri, nggak ada di teori ya. Saya sejak diet ini saya belajar tentang menerima sesuatu. Jadi kalau bisa diartikan itu ikhlas ya. Jadi kalau dulu saya orangnya memang kalau enggak benar gitu, saya akan kejar di mana enggak benernya. Kenapa saya begini? Tapi sejak saya diet saya belajar untuk menerima, ya sudah, kita sudah berusaha cari solusi yang baik. Itu ternyata membuat hati saya ayem. Membuat hati saya itu damai, sehingga kemudian saya lihat-lihat lagi di Google, kok bisa ini ada hubungannya gitu kan ya. Ternyata orang stres itu yang mikir sesuatu nggak ada ujungnya itu hormon kortisolnya ya, dia muncul, akhirnya justru ingin makan yang lebih banyak. Nah makanya saatnya dimakan itu pengennya yang manis-manis. Iya benar. Nah, itu menyebabkan menambah kalori ya. Tapi kalau hati kita damai, ayem, ya sudah gitu, saya itu lebih kenyangnya lebih lama tuh ya. Jadi kadang-kadang perlu melepaskan sesuatu gitu ya, pikirannya dibuat enak, itu kita jadi nggak pengen makan macam-macam kok kalau saya itu. Ya berarti itu bukan hoax ya, kalau kita lagi stres ingin makan itu memang ada alasan ilmiahnya ya Mbak Yuni ya. Dan saya merasakan itu ya. Jadi saya sudah mulai melepaskan sesuatu yang tidak bisa saya raih gitu loh. Tidak mencari-cari kenapa begini, kenapa begitu. Ya sudah, cari solusinya saja. Jangan cari penyebabnya dikejar terus, itu enggak. Jadi itu rahasia saya. Ada berapa macam tadi ya, bisa dicatat ya. Ya bisa dihitung sendiri, teman-teman bisa diikutin aja ya caranya ya. Itu yang saya lakukan selama ini ya. Oke, kalau Mbak Yuni nih menghadapi saat adalah kalanya kita berat badan itu kan nggak selalu turun ya Mbak ya. Kalau kita menjalani diet itu kan ada fase-fase di mana berat badan itu stuck. Tapi kalau diperhatikan sebenarnya bentuk badan itu berubah. Iya nggak, bener nggak Mbak Yuni? Nah, gimana sih kita itu akhirnya membuat kita itu konsekuen, tetap nggak putus asa dan menyerah gitu. Karena kadang itu angka timbangan itu secara nggak langsung itu buat pacuan untuk kita. Aduh nih sebenarnya dietku berhasil nggak sih? Kok berat badanku nggak turun ya? Itu kan membuat kita makin stres gitu. Kembali lagi ke prinsip utama dari diet adalah niat. Kalau kita udah niat, apapun yang kita temui, apapun kendala kita pasti akan teratasi dengan baik. Jadi niat ya, dan harus ada dukungan. Kalau misalnya kita masih udah diet nih, tapi kok badannya masih tetap aja, kita perlu evaluasi. Kira-kira kurangnya di mana, gitu ya? Kurangnya dietnya itu berarti kemarin saya kurang ini, kurang itu. Kalau misalnya ini yang paling penting ya, kalau menemukan kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk curhat. Curhat ke yang lebih paham. Contohnya kalau saya curhatnya di Pak Faizar itu, atau mungkin bisa curhat ke teman yang sudah berhasil program dietnya. Enggak apa-apa, curhat itu enggak dosa kok. Dan jangan malu. Saya yakin pasti awal-awal memulai diet itu kendalanya adalah malu, izin dibully gitu ya. Apalagi nggak berhasil gitu ya dietnya ya Mbak ya. Atau mesti gini, dulu tuh mesti gini, udah ya yuk kita ke makan ini yuk. Enggak, alah jadi konconi, lu sering. Sering gitu ya. Biarin gak dikonconi ya wes. Nah itu udah senjatanya paling gitu aja. Tapi sekarang sudah melihat perubahan saya, mereka akhirnya paham dan justru malah tahu. Misalnya kalau makan ke mana gitu ya,
oh Bude nggak makan ini, pesankan ini aja udah Oh, hafal. udah hafal. Oke. Nih, sambil kita bahas-bahas nih soal diet ya. Ini juga salah satu produksinya Bapak Faizar loh Oh, ini ya. dan teman-teman nih dari Kalorinya ahli pasti gizi. sudah dihitung ya ini Betul ya. banget, ahli gizi RSN Tuban. Jadi ini tuh sudah tersertifikasi halal. Jadi semua produk dari RSN Tuban itu sudah ada sertifikasi halalnya dan barangnya fresh, dijamin bersih dan sehat. Ini boleh dicoba dulu. Ya. Ini hari ini variannya ada poka. Sebenarnya ada 4 varian untuk jamunya. Ada beras kencur, kunir asam, terus ini poka dan juga jahe. Coba dulu aja Mbak Yuni, Oke. siapa tahu bikin badannya makin bugar gitu Makin bugar rasanya. ya. Minum dulu ya, kan harus Oke. banyak minum. Betul banget. Rasanya anget-anget gitu ya. Di tenggorokannya Iya. maknyus. Jadi kalau Gizinya banyak. teman-teman misalnya kayak tenggorokannya lagi nggak enak nih, agak ganjel Iya. atau misalnya lagi agak sakit, Ini minum cocok yang ini. Kalau misalnya agak flu-flu gitu cocok banget ini. bantu kurangin ya Mbak ya, memang ya. Hangat di tenggorokan. Iya enak buat tenggorokan, biasanya kalau sakit gitu ya boleh minum yang varian poka ini atau mungkin yang jahe gitu Iya, ya, akan membantu keluhannya. Oke. Manisnya juga nggak terlalu, jadi pas banget rasanya. Oke mantap, tapi jangan lupa ya tetap minum air putih yang Oh, yang banyak ya, 2 liter per hari Liter per nih. hari. Oke Mbak Yuni nih, kita dari tadi nih udah bahas secara kupas tuntas ibaratnya ya rahasia dietnya Mbak Yuni. Memang itu apa ya, bukan hal yang Mudah. mudah ya, nggak berubah dalam satu malam ya Mbak Yuni ya. Oke, Mbak Yuni kan sudah lama nih bekerja di RSN Tuban. Sampai sekarang pun Mbak Yuni ini sebagai kepala ruang maternitas atau mungkin orang awam taunya tentang ruangan ibu hamil dan ibu melahirkan gitu ya Mbak Yuni ya. Mbak Yuni sebagai salah satu orang yang sejak awal ada di sini gitu. Harapannya apa sih untuk rumah sakit kita yang tercinta ini ke depannya? Jadi harapan saya karena sekarang yang dibahas adalah program diet, adalah saya sangat setuju dengan program BMI itu ya. Nah, supaya lebih semangat program BMI-nya tolong diturunkanlah standarnya, itu pasti banyak yang Banyak yang dipotong gajinya maksudnya ya. bukan karena potong-memotong ini, supaya lebih semangat, lebih Oke. sehat, dan kalau dapat uang kan malah seneng gitu lah Oke, ya. jadi di RSN Tuban itu kami itu punya program BMI, Body kalau Mass BMI, Index. Jadi kalau berat badan kita itu sesuai Sesuai standar dengan yang BMI-nya, normal, kita tuh nggak ada potongan gaji untuk terkait itu. kita dapat subsidi ya, Iya, subsidi karena subsidi. kita udah sesuai berat badan kita. Ya, tapi itu kalau ya. under atau over bahkan obes itu ada potongan. Iya. Fungsinya apa uangnya? Itu juga kembali ke kita ke dan juga pasien gitu. Kita sediakan air minum di rumah sakit itu gratis. Itu dari program BMI dari ya. program BMI. Jadi kayak subsidi dari Iya, teman-teman jadi kita gitu. juga beribadah. Yang tidak BMI pun bisa beribadah Menikmati. lewat memberikan makan dan minum saat beribadah. Gitu Oke. ya. Dan alhamdulillah saya sudah 2 kali berturut-turut timbangan saya lolos BMI. Alhamdulillah. Jadi memang ditimbangnya itu setiap 3 bulan, berarti udah lolos selama 6 bulan terakhir nih. Keren bulan banget nih Mbak terakhir Yuni saya ya, lolos memang ya. ya. Yang memang harapannya kan dengan adanya program BMI ini Iya. teman-teman warga RSN Tuban itu udah semakin sehat. Harapannya juga sehat. terhindar dari penyakit-penyakit yang penyakit. bisa dihindari seperti itu ya. Harapan saya yang kedua yaitu saya yakin di luar sana, bukan hanya saya ya. Jadi mungkin di sekitar rumah sakit NU sajalah masih banyak yang overweight atau bukan BMI ya. Itu Merasa ya nih saya. Oke. mungkin dibuat kelompok kali ya, satu kelompok paguyuban lah gitu. Jadi kalau misalnya malu dengan teman-teman, mau curhat dengan teman-teman yang dari dulu punya berat badan bagus, pengen curhat, kita buat kelompok lah itu. Jadi saya membantu karena beratnya jadi orang gendut itu saya tahu, dan senangnya jadi orang yang seperti sekarang ini juga saya merasakan. Jadi saya tidak akan menutup diri apabila ada yang tanya begitu. Nggak apa-apa, saya tidak medit kok, saya tidak pelit. Saya akan bagikan selama itu demi kebaikan bersama dan mampu dijalankan teman-teman semua. Oke, makasih banyak nih Mbak Yuni nih. Dari Mbak Yuni nih kita udah banyak belajar nih, banyak hal yang bisa kita pelajari terkait
ya motivasi, niat, terus juga apa ya? Mungkin boleh Keinginan kata-kata diri. terakhir Oke, begitu ya. boleh deh. Mungkin ada yang Bukan ingin dibagikan kata-kata kata-kata terakhir inspirasi kayak nih itu buat aja ya. Mbak Yuni nih, buat teman-teman RSN Iya, Utuban. closing statement ya. Closing statement dari saya itu jadi Rasulullah bersabda, Mm-mm. makanlah saat kamu lapar dan berhentilah saat kamu kenyang. Bisa Oke. gitu. Saat kamu lapar, alarm tubuh itu pasti bunyi, entah perutnya yang keroncongan, Mm-mm. entah lemes, entah bagaimana, makan. Oke. Tapi begitu kamu sudah kenyang, berhenti. Kadang-kadang kita habis makan begitu, ada camilan lagi, makan lagi. Itu yang membuat enggak gagal diet, terus kalorinya bertambah. Jadi Oke. benar sekali apa yang disabdakan Rasulullah. Saya selalu menganut itu, jadi yang belum bisa mengatur diet seperti yang saya sampaikan tadi, sederhana saja. Makanlah di saat kamu lapar dan berhentilah di saat kamu sudah kenyang. Oke, jadi jangan kita makan berlebih-lebihan, betul ya Mbak Yuni ya. Oke, nggak apa-apa kita masih kesulitan diet, paling enggak ya makan secukupnya, sesuai juga jenisnya yang kira-kira yang lebih sehat seperti itu ya. Kalau misalkan teman-teman membutuhkan konsultasi terkait pengaturan diet dan lainnya, bisa menghubungi ahli gizi kami RSN Utuban, ada Mbak Ika, ada Mbak Ulfa, ada Mas Faizan. Nanti bisa konsultasi nih untuk pengaturan dietnya, kebutuhan kalorinya berapa, misalnya menu makanannya apa, atau misalnya pengen konsultasi untuk menaikkan berat badan juga bisa, untuk pengaturan misalnya diabetes, gagal ginjal, ataupun tekanan darahnya tinggi, itu bisa diatur juga. Ya. Oke. Mungkin kita udah ada di penghujung acara siang hari ini. Gak kerasa banget, banyak banget ilmu yang dibagikan oleh Mbak Yuni. Baik buat saya, buat teman-teman yang nonton video kita hari ini. Makasih banyak sudah menyempatkan hadir di sini. Semoga bermanfaat untuk amin. teman-teman, khususnya bagi saya sendiri. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin. Oke, semoga kita semua selalu sehat ya Mbak Yuni ya. Oke, buat teman-teman jangan lupa di like, terus juga di komen, dan juga di share, dan nyalakan loncengnya kalau tahu kami punya video yang baru, jadi kalian bisa segera nonton ya. Mohon maaf kalau ada salah kata, terima kasih. Kita jargon dulu ya Mbak. Oke, kalau saya bilang Nukleus Podcast, ngobrol santai dan manyus. Oke, Nukleus Podcast, ngobrol santai dan manyus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.